Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmisa Fikri. Kembali lagi bersama saya sebagai moderator di acara sharing session Ethos Energy Continuous Learning 2021. Nah, sekarang hari ini merupakan acara sharing session pertama Ethos Energy Continuous Learning di tahun 2021. Nah, di tahun baru, semangat baru, resolusi baru dong tentunya ya kan. Nah, kita mulai acara pada hari ini. Tema yang diangkat oleh sharing session Ethos Energy Continuous Learning di episode 40 ini adalah Rotating Equipment Vibration Surveillance atau pengawasan getaran pada peralatan berputar. Pemateri kita adalah tentunya seorang expert yang telah malang melintang di dunia engineering. Beliau adalah seorang expert di bidang PDM practitioner atau predictive maintenance. Nama beliau adalah Bapak Agus Supriyadi ST. Beliau lahir tanggal 20 Juli 1984. Merupakan seorang lulusan teknik mesin dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Beliau memiliki certification vibration analyst ISO kategori 4 ASNT level 4 dan telah memiliki banyak sekali pengalaman di bidang vibration equipment. Nah, penasaran dong ya dengan Bapak Agus Supriyadi, kepada Bapak Agus Supriyadi nih, nanti kita boleh bertanya di sesi tanya jawab, atau boleh drop pertanyaannya di kolom chat di bawah ya. Oke, untuk gak berlama-lama lagi, saatnya nih Pak untuk Bapak Agus Supriyadi memberikan materinya kepada kita semua. Waktunya Pak 1 jam dari jam 7.33 hingga jam 8.33 Pak. Kepada Bapak Agus Supriyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kesempatannya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing apa yang saya bisa, apa yang jadi pengalaman saya untuk beberapa tahun terakhir kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini ada beberapa slide yang mungkin bisa saya tampilkan di sini. Mohon maaf, apakah slide saya bisa tertampil dan suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas, slide jelas ya. Jelas ya. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa hal ini. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, ada hal yang perlu diluruskan, silahkan. Kita sifatnya sharing, tanya jawab di sini. Oke, saya mulai. Untuk tema hari ini, saya diberi kesempatan untuk share mengenai rotating equipment vibration surveillance atau pengukuran vibrasi pada peralatan berputar gitu. Nah, ini mungkin harus ada backgroundnya. Kenapa kok dalam suatu pabrik itu ada kegiatan seperti ini gitu, atau kegiatan ini fungsinya apa, itu
mungkin nanti akan sedikit diulas di sini. Kita mulai dari ini ada disclaimer dari Ethos Energi ya. Mungkin untuk kegiatan ini tentunya bukan untuk hal yang komersial tentunya. Kemudian peruntukannya adalah hanya untuk sharing atau berbagi pengetahuan. Mungkin secara garis besar itu yang jadi poin utama dari disclaimer ini. Saya akan lanjutkan. Nah, dalam perjalanannya sebuah pabrik itu melewati beberapa hal. Tentunya dimulai dari fase desain. Desain ini tentunya pabriknya belum ada, kemudian setelah proses desain itu nanti ada beberapa hal yang jadi output agar suatu equipment tentunya didesain atau suatu pabrik didesain agar bisa menghasilkan output yang sejumlah tertentu dalam masa tertentu, atau di sini seringkali orang menyebutnya harus reliable seperti itu. Nah, masing-masing tahap tadi dari sebuah pabrik itu ada tools yang kita gunakan agar reliability-nya terjaga. Kita mulai dari fase desain. Nah, dari fase desain itu tools yang kita gunakan adalah RAM study atau reliability, availability, dan maintainability study. Outputnya apa di sini? Outputnya adalah desain yang optimum gitu. Jadi mungkin nanti dalam sebuah desain itu apakah perlu misalnya pompanya dibikin seri, apakah perlu misalnya pompanya dibikin paralel, ataukah apakah perlu misalnya pompanya kebutuhannya 2 tetapi yang tersedia di lapangan 3 seperti itu, sehingga 1 dibikin spare. Nah, desain-desain seperti itu itunya ada dalam RAM study ini. Kemudian tools yang lain kita bisa gunakan adalah dalam sebuah pabrik tentunya equipment itu tidak hanya satu atau mesin itu tidak hanya satu, tetapi mungkin bisa ribuan gitu. Nah, untuk itu kita perlu mendokumentasikan aset apa atau mesin apa saja yang ada di pabrik kita tentunya. Nah, ini kita punya tools untuk reliability, yaitu equipment configuration yang nantinya akan menghasilkan equipment hierarchy. Equipment hierarchy itu adalah list daripada equipment yang ada di pabrik kita. Secara umum adalah seperti itu. Nah, berikutnya adalah karena mesin tadi jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan, maka ini perlu didata. Mesin mana yang memiliki kritikalitas paling tinggi. Artinya adalah kalau sampai mesin ini terganggu, maka pabrik kita secara produksi mungkin akan turun, secara keamanan mungkin akan berbahaya, atau mungkin ini kalau misalnya rusak, dampaknya itu bisa berakibat ke masalah sosial seperti itu. Nah, tool yang kita gunakan adalah criticality analysis. Jadi kita urutkan dari sekian ribu mesin yang ada di pabrik kita itu, mana yang paling kritikal sampai mana yang mungkin less critical seperti itu. Kita dapatkan nanti adalah critical asset list. Tujuannya apa dibikin critical analysis ini adalah supaya kita nanti bisa memprioritaskan kira-kira yang butuh maintenance atau perawatan atau perhatian lebih dalam satu pabrik kita itu mesin yang mana. Jangan sampai kita memberikan perhatian lebih pada mesin yang mungkin secara efek kalau mesin itu rusak kurang berdampak bagi kelangsungan pabrik kita. Kurang lebih adalah seperti itu. Berikutnya adalah fase di mana pabrik itu dioperasikan dan di-maintain. Ini biasanya adalah fase yang paling panjang gitu. Karena mungkin desain pabrik taruhlah 3 tahun, kemudian instalasi commissioning mungkin 2 tahun, mungkin operasi dan maintenance bisa 20 tahun atau 25 tahun seperti itu. Nah,
di sini perlu kita lakukan kalau berdasarkan slide ini adalah RCM atau Reliability Center Maintenance. Jadi kita desain mengenai maintenance apa saja yang diperlukan pada mesin-mesin pabrik kita. Kemudian periodenya juga kita desain, sehingga di sini tujuannya adalah setiap mesin yang kita miliki itu memiliki kontribusi yang optimal. Jadi secara produksi dia tercapai, kemudian secara period umurnya juga panjang, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita sebut di sini adalah RIBM atau Risk Based Maintenance. Ketika masa proses berlangsungnya mesin beroperasi, tentunya umur mesin ini akan berkurang. Nah, kita perlu memprioritaskan maintenance pada mesin-mesin tadi adalah berdasarkan resiko. Jadi, selama periode mesin ini beroperasi, tentunya probability mesin untuk rusak itu akan semakin tinggi. Atau mungkin dari beberapa teori ada yang menyebutkan probability-nya ada yang menyebutkan random juga. Nah, di sini kita perlu membuat prioritas yang adalah kita update setiap waktu. Jadi kalau umurnya misalnya umur mesinnya 5 bulan, misalnya resiko dia rusak berapa persen misalnya kayak gitu. Atau kalau nanti nambah umurnya jadi 6 bulan, kira-kira apakah resikonya bertambah atau tetap, itu kita perhitungkan di sana. Nah, untuk bisa mengetahui resiko ini, nanti kita butuh alat, yaitu adalah alat condition monitoring. Karena dengan alat condition monitoring, kita diharapkan tahu bahwasanya kondisi aktual mesin itu pada saat itu bagaimana. Oke, yang terakhir tentunya adalah aging asset management, yaitu ketika di fase disposal. Jadi ketika mesin sudah mendekati end of life, maka kita perlu strategi kapan kita eksekusi untuk di replace atau diganti, seperti itu. Kurang lebih reliability tools yang kita bisa gunakan sepanjang umur pabrik adalah seperti ini, dimulai dari desain, instalasi commissioning, operation, maintenance, dan disposal. Saya akan lanjutkan. Berikutnya adalah mengenai strategi maintenance. Strategi maintenance ini kita terapkan saat tadi yaitu operation dan maintenance. Secara umum di beberapa referensi itu strategi maintenance kita bisa kelompokkan menjadi 4. Ada breakdown maintenance atau yang punya nama lain adalah run to fail, yaitu membiarkan mesin itu ketika sudah dioperasikan atau dipasang dan dioperasikan, udah biarin aja rusak diganti. Kurang lebih seperti itu. Misalnya dicontohkan adalah dalam suatu pabrik ada pompa air untuk kamar mandi misalnya. Karena tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap operasi pabrik, maka pompa air untuk kamar mandi tadi ya udah pasang, dioperasikan, rusak ganti, tidak perlu maintenance yang lain. Contohnya seperti itu. Kemudian ada preventive maintenance atau disebut schedule maintenance. Jadi di sini biasanya adalah mengacu pada rekomendasi pabrik. Misalnya kalau Bapak Ibu punya mesin kendaraan, maka setiap kilometer tertentu itu pabrik merekomendasikan agar dilakukan pergantian oil, lubricant atau servis seperti itu. Itu adalah contoh dari tipe maintenance ini, tipe preventive maintenance. Di pabrik-pabrik pastinya ada yang menerapkan ini. Jadi misalnya setiap bulan sekali dilakukan pengecekan apa, setiap 3 bulan sekali dilakukan pengecekan apa. Nah, itu adalah contoh dari preventive maintenance. Tipe maintenance yang ketiga yaitu adalah predictive maintenance atau condition based maintenance. Nah, di sini mindsetnya adalah kita
si pemilik aset atau si pemilik mesin itu hanya akan melakukan maintenance saat kondisi mesinnya itu rusak. Nah, untuk tahu kondisi mesinnya itu rusak atau dalam kondisi yang tidak prima, maka kita butuh bantuan alat atau teknologi untuk melihat kondisi itu. Jadi di sini nanti kita butuh namanya teknologi PDM atau teknologi predictive maintenance. Nanti mungkin di slide berikutnya atau 2 slide berikutnya kita akan lihat mungkin beberapa teknologi di sana. Karena pada dasarnya gini, jadi yang mendasari dari predictive maintenance ini adalah ketika mesin itu rusak, dia akan mengeluarkan simptom atau tanda yang menunjukkan dia rusak. Misalnya, temperaturnya bertambah tinggi, suaranya bertambah berisik. Itu adalah tanda-tanda mesin ini rusak. Jadi teknologi PDM tadi itu adalah mendeteksi hal-hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah proactive maintenance. Ini adalah berusaha menghilangkan atau berusaha mengeliminasi sebab-sebab mesin itu bisa rusak. Jadi dipetakan dulu dalam sebuah mesin itu, misalnya adalah sebuah motor listrik seperti itu, kemungkinan rusaknya apa, kemudian kita mitigasi setiap kemungkinan rusak tadi. Itu adalah proactive maintenance atau reliability based maintenance ini. Itu adalah 4 tipe maintenance strategi yang ada. Nah, kita masuk kepada teknologi PDM. Tadi disebutkan bahwasanya setiap mesin ketika akan rusak itu selalu mengeluarkan tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini bisa kita ukur. Beberapa adalah kita bisa ukur gitu. Misalnya ketika sebuah motor listrik bearingnya mau rusak. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mungkin secara getaran dia bertambah. Secara temperatur di sekitar shaftnya mungkin dia akan naik. Secara suara mungkin dia tambah berisik gitu operasinya. Nah, teknologi PDM itu adalah mengcapture hal tersebut. Teknologi PDM ini dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini selalu berkembang. Mungkin ini yang saya sampaikan atau saya tampilkan di sini belum semuanya, tapi adalah mewakili yang commonly secara umum itu paling banyak digunakan. Itu ada vibration untuk mendeteksi getaran. Jadi getaran mesin utamanya adalah digunakan untuk mendeteksi masalah pada rotating equipment. Meskipun sebenarnya aplikasinya ini juga bisa digunakan untuk statik. Misalnya adalah structure gitu. Ini bisa digunakan untuk hal tersebut. Kemudian ada lubricant analysis. Lubricant analysis untuk mengetahui apakah kondisi pelumasan kita itu baik atau tidak. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengetahui sebenarnya bagian part atau komponen dari mesin kita itu yang aus di bagian mana. Jadi itu adalah lubricant analysis. Termasuk adalah di sini dari lubricant analysis kita bisa mengetahui kira-kira apakah ada komponen lain atau partikel lain dari luar sistem yang masuk ke sistem lubrikasi. Misalnya dalam penyimpanan olinya kurang bagus sehingga terpapar oleh air hujan misalnya. Sehingga air hujannya masuk, kemudian olinya digunakan untuk melumasi mesin. Tentu secara kualitas ini tidak sesuai dengan kebutuhan mesin. Nantinya bisa berakibat ya mesinnya jadi rusak gitu.
Nah, loop oil analysis, lubrikan analisis bisa mendeteksi hal tersebut. Kemudian ada IR atau infrared termografi. Nah, infrared termografi mendeteksi radiasi panas yang dipancarkan oleh equipment. Nah, aplikasinya di sini adalah kebanyakan untuk teman-teman electrical. Apakah pengen mengetahui misalnya di sana ada loose connection, kemudian apakah di sana misalnya terjadi arcing dan sebagainya, itu bisa menggunakan infrared termografi ini. Kemudian ultrasound teknologi. Ultrasound teknologi ini aplikasinya adalah yang paling powerful sebenarnya adalah untuk mendeteksi kebocoran dalam saluran perpipaan seperti itu misalnya, di mana fluidanya itu berwujud gas ya. Tapi selain itu mungkin aplikasi ultrasound ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan predictive maintenance pada beberapa equipment electrical. Kemudian ada partial discharge atau di sini adalah loncatan elektron seperti itu ya. Teknologi partial discharge umumnya digunakan untuk mendeteksi komponen daripada suatu electrical mesin itu yang berkaitan dengan kerusakan insulasi atau tahanan. Kemudian ada teknologi motor current analysis. Di sini adalah paling banyak digunakan untuk mendeteksi apakah rotor dari motor itu kondisinya baik atau tidak. Apakah di sana terjadi short atau tidak, itu teknologinya adalah motor current analysis. Kurang lebih seperti itu. Selain daripada 6 ini, sebenarnya masih banyak lagi kalau kita mau detailkan teknologi PDM-nya. Tetapi mungkin ini adalah 6 ini yang paling banyak digunakan seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan ke vibration karena kita topiknya hari ini adalah vibration. Vibration ini sebenarnya yang jadi indikator nanti ada dua hal. Yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah pola. Jadi alat ukur vibrasi nantinya akan menunjukkan nilai dan pola grafik gitu. Nah, umumnya kita akan menjustifikasi kondisi mesinnya baik atau buruk itu adalah dari nilai. Jadi tentunya kita akan berpikir bahwasanya mesin, rotating mesin yang beroperasi dengan kondisi yang sangat smooth misalnya, halus, itu adalah kondisi yang baik. Sedangkan yang vibrasinya kasar atau bergetarnya hebat itu adalah kondisi yang tidak normal. Biasanya nanti kita akan membandingkan, kita kan perlu tahu nih, misalnya halus itu seberapa halus, kasar itu seberapa kasar. Dengan pengukuran vibrasi nanti kan kita akan dapatkan nilainya, vibrationnya berapa. Kita bisa bandingkan misalnya adalah dengan rekomendasi dari manufaktur untuk mesin ini, itu standarnya berapa jika dikatakan baik atau buruk. Atau kita bisa bandingkan dengan beberapa standar internasional yang ada. Misalnya dengan mesin sekian kilowatt, itu seharusnya vibrasi yang diizinkan adalah berapa nilainya. Itu adalah nilai vibrasi. Sedangkan berikutnya adalah pola. Nanti kita akan sampaikan di sini adalah beberapa data atau beberapa grafik yang menunjukkan pola. Karena pola vibrasi di sini adalah akan mengindikasikan sebenarnya bagian dari mesin yang mana yang kurang baik di sini kondisinya. Vibrasi. Jadi tadi kalau disimpulkan di sini vibrasi itu adalah tentang nilai dan pola. Nilai menunjukkan severity atau kondisi mesinnya, sedangkan pola menunjukkan sumber masalahnya di mana. Itu dua hal tentang vibrasi. Berikutnya, sebenarnya teknologi vibrasi ini bisa mendeteksi masalah apa saja pada rotating mesin. Ini saya bikin listnya, mungkin ada berapa nih? 12 ya. 12 yang saya tuliskan di sini, tapi sebenarnya adalah lebih daripada itu.
Kita mulai dari yang pertama, misalnya kondisi yang tidak balance, rotor yang tidak balance. Kita tahu bahwasanya semua benda yang berputar itu pastinya adalah tidak dalam kondisi balance, kecuali mungkin ya bumi yang diciptakan oleh Tuhan gitu, misalnya. Tapi misalnya adalah rotornya motor atau rotornya turbin gitu, pasti meskipun kecil dia ada faktor tidak balance-nya. Nah, nanti balik lagi ke tadi di slide sebelumnya tadi, sebenarnya pasti tidak akan balance sempurna, tetapi apakah ini acceptable atau tidak itu adalah bergantung dari nilai tadi. Tadi vibrasi adalah tentang nilai yang menunjukkan severity, pola menunjukkan sumber masalahnya. Kemudian kondisi misalignment. Misalignment ini adalah kondisi di mana shaft antara driver dengan driven itu adalah tidak tersambung dengan lurus, kurang lebih seperti itu deskripsi yang lebih simpelnya gitu. Misalnya ada motor sebagai driver, kemudian ada pompa sebagai driven, kita kopling, kita taruh kopling di sana, kita sambung jadi satu. Nah, ini ketika tidak lurus, pastinya nanti akan berakibat pada efek gaya yang besar yang harus ditumpu oleh beberapa komponen di sana. Biasanya adalah yang paling gampang rusak adalah antara bearingnya atau koplingnya tentunya. Kemudian di sini ada looseness gitu. Looseness itu adalah kondisi di mana terjadi ketidakrapatan atau kelonggaran di sini. Ada looseness. Kemudian ada resonansi. Resonansi ini dipengaruhi mungkin kalau beberapa bapak-bapak di sini mengetahui apa yang kita sebut sebagai natural frekuensi. Jadi resonansi adalah ketika natural frekuensi suatu benda itu tereksitasi oleh suatu frekuensi. Yang terjadi adalah seharusnya getarannya kecil, tetapi karena terjadi resonansi, getarannya jadi sangat besar. Dan itu pastinya akan destruktif bagi beberapa komponen karena akan menyebabkan fatigue. Kemudian ada kondisi soft foot. Di sini yang disebutkan sebagai soft foot adalah kondisi di mana kaki-kaki equipment itu tidak menapak rata pada base-nya, pada skid-nya. Jadi kalau ada motor listrik itu kakinya ada 4 di ujung-ujungnya misalnya, ternyata tatakan untuk kaki motor ini tidak rata gitu. Yang terjadi adalah ketika kita kencangkan dengan kekencangan tertentu secara sama di keempat kakinya, salah satunya pasti akan tertarik karena tadi kondisi yang tidak rata tadi. Dan ini akan menyebabkan deformasi sehingga seharusnya ada yang benar-benar bulat menjadi agak lonjong seperti itu. Kemudian masalah bearing. Masalah bearing ini vibration sangat powerful untuk ini. Bearing rusak itu bisa dideteksi dengan vibrasi. Kemudian ada eccentric stator, eccentric rotor, ini adalah yang terjadinya pada motor listrik. Kemudian masalah gear, belt, oil instability misalnya, kondisi oil yang enggak stabil di dalam sebuah jurnal bearing. Kemudian mungkin yang terakhir di sini disebutkan adalah yang berkaitan dengan flow, misalnya turbulence pada pompa, kavitasi pada pompa. Itu bisa dideteksi dengan menggunakan teknologi vibrasi. Dan mungkin ada beberapa hal lain yang bisa dideteksi di sana. Oke, saya bisa lanjutkan. Secara pengetahuan basic di sini, vibration itu adalah, misalnya di sini saya contohkan ada sebentar. Ada sebuah blade fan seperti ini misalnya, kemudian salah satu blade-nya saya kasih pemberat, kemudian saya nyalakan fan-nya. Yang terjadi adalah fan-nya akan berputar. Nah, kalau kita ukur vibrasinya, maka akan ada gelombang di sana akan seperti ini, yang
mungkin beberapa teman yang di sini atau bapak-bapak yang sudah belajar tentang vibration akan mendapatkan gelombang sinus seperti ini, gelombang sine wave seperti itu. Nah, ini nantinya kita akan sebut sebagai time waveform. Nanti beberapa slide berikutnya juga ada pembahasan mengenai data vibration time waveform ini. Yang terjadi adalah ketika kecepatan fan ini kita tambah, itu adalah bentuk grafik ini akan berubah. Berubahnya seperti apa? Yang jelas adalah gelombang ini akan semakin rapat. Itu yang pertama. Kedua adalah simpangannya itu adalah menjadi semakin besar. Jadi semakin rapat gelombangnya, kemudian simpangannya akan semakin besar. Nah, kerapatan ini menunjukkan periode. Nanti kita bisa sebutkan di sini rumus frekuensi dan periode itu seperti apa. Frekuensi sama dengan seperti di sini. Jadi periodenya akan semakin kecil, artinya adalah frekuensinya akan semakin tinggi, kemudian amplitudonya adalah semakin besar. Ingat beberapa slide yang sebelumnya menyatakan bahwasanya vibrasi itu adalah tentang amplitudo atau nilai vibration. Amplitudo menunjukkan severity, nilai vibrasi menunjukkan severity, kemudian frekuensi menunjukkan sumber masalahnya atau komponen mana yang perlu diperbaiki. Ini tentang teori basicnya, saya sampaikan sesimpel ini. Kemudian bagaimana mendeskripsikan vibrasi? Sebenarnya ada 3 informasi yang kita bisa dapatkan dari vibrasi ini adalah yang pertama adalah frekuensi, kedua adalah amplitudo, yang ketiga adalah phase. Frekuensi kita bisa nyatakan dalam beberapa unit. Misalnya di sini kita sebutkan ada Hertz, ada CPM, ada RPM, ada order, seperti itu. Sedangkan amplitudo yang tadi disebutkan berkaitan dengan severity vibrasi, kita bisa nyatakan dalam unit displacement atau jarak. Kemudian kita bisa nyatakan dalam unit velocity atau kecepatan. Kita juga bisa nyatakan dalam akselerasi atau percepatan. Nah, ketika unit amplitudo ini ternyata memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi ketika nanti Bapak Ibu melakukan pengukuran vibrasi, alat ukur vibrasi sekarang canggih, jadi kita bisa rubah-rubah unitnya, apakah mau dalam unit displacement, velocity, akselerasi, kita bisa ubah-ubah. Memiliki 3 karakter yang berbeda. Dimulai dari displacement, grafiknya akan seperti ini. Ini adalah grafik hubungan antara, kita bisa sebutkan ini adalah sensitivitas, kemudian sumbu X-nya adalah frekuensi. Jadi displacement ini ternyata sangat sensitif untuk pengukuran pada frekuensi rendah dan kurang sensitif untuk pengukuran pada frekuensi yang tinggi. Hal ini berkebalikan dengan akselerasi atau percepatan. Sedangkan velocity umumnya adalah untuk di antara displacement maupun di antara akselerasi. Itu adalah hal yang basic yang perlu diketahui, karena di sini digambarkan, dicontohkan satu data tetapi dinyatakan dalam unit yang berbeda. Ternyata hasilnya seperti ini. Hasilnya berbeda. Ini displacement, sensitif untuk frekuensi rendah. Kemudian ada akselerasi, sensitif untuk frekuensi tinggi. Grafiknya berbeda. Seorang vibration analyst itu melihat kondisi ini bisa jadi akan salah interpretasi. Karena umumnya adalah seorang vibration analyst melihat
apa ya, kita sebutnya sebagai peak di sini. Peak yang tinggi itu di frekuensi mana? Kalau kita salah menginterpretasikan, artinya adalah salah memberikan perhatian. Oh, misalnya saya hanya perhatian pada frekuensi yang rendah ini, sedangkan ini mungkin bisa jadi bukan masalah mechanical misalnya. Ini adalah misalnya masalah ya noise yang tercapture gitu. Sedangkan masalah mekanikalnya ada di sini. Nah, ini bisa mengakibatkan kita salah mengambil keputusan yang pada akhirnya tentunya akan salah memberikan rekomendasi. Jadi sangat penting bagi vibration analyst untuk bisa menentukan sebenarnya yang tepat kita menggunakan unit yang mana. Ini adalah bagaimana kita mendeskripsikan vibration, yaitu bisa informasi frekuensi, amplitudo, dan phase. Oke, berikutnya bagaimana kita bisa membuat atau melakukan pengukuran dengan baik gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini adalah misalnya kita harus membuat setting yang benar. Setting ini umumnya adalah berkaitan dengan misalnya adalah range frekuensi yang mau kita lihat itu sampai berapa Hz atau sampai berapa RPM, karena setiap komponen pada mesin itu akan mengenerate frekuensi yang unik. Artinya adalah misalnya saya dalam suatu mesin itu ada rotor, kemudian ada bearing, kemudian ada blade, ada coupling, dan beberapa hal lainnya gitu. Nah, ternyata baik bearing, rotor, coupling, bearing dan sebagainya itu akan menghasilkan frekuensi yang berbeda-beda. Ini yang jadi dasar bagi seorang vibration analyst dalam menentukan sebenarnya masalah itu sumbernya dari mana. Nah, untuk itu kita perlu men-set alat ukur kita ketika mengambil data vibrasi itu bisa mengcover semua kemungkinan masalah yang akan timbul. Mohon maaf, ini seharusnya saya tutup untuk brandnya ya. Ini bukan untuk tujuan promosi. Itu adalah tentang setting. Nggak kebaca juga, Pak. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Saya lupa kemarin, harusnya saya nggak masukkan di sini. Mengenai tadi frekuensi range yang kita butuhkan untuk men-setting. Kemudian adalah resolusi dari pengambilan data. Itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana kita memilih sensor yang tepat. Karena nanti di slide berikutnya kita bahas mengenai sensor itu ada 3 nantinya. Kemudian yang ketiga adalah memilih unit tadi, satuannya juga harus tepat gitu. Kemudian memilih model yang cocok untuk lingkungan pengukuran. Biasanya ini berkaitan dengan apakah sensor kita itu applicable untuk ambient pengukuran seperti mesin tersebut, misalnya kondisi mesinnya yang sangat panas atau kondisinya adalah humidity-nya tinggi atau bahkan mungkin ekstrim akan terendam fluida seperti itu. Yang terakhir adalah kita harus memastikan bahwasanya sensor vibrasi itu dimonting dengan tepat pada mesin. Oke, kita mulai di sini. Sensor vibrasi itu ada 3. Tadi 2 slide sebelumnya, unit vibrasi itu ada 3, atau amplitude vibrasi bisa dinyatakan dalam 3. Displacement, velocity, akselerasi. Nah, sensor vibrasi ternyata juga ada 3. Proximity probe atau sering juga disebut sebagai displacement probe. Kemudian ada velocity transducer, kemudian ada accelerometer. Ada 3. Dimulai dari proximity probe.
proximity probe ini umumnya adalah kita gunakan untuk mengukur jarak relatif antara probe dengan sesuatu yang disensing. Biasanya di sini adalah shaft. Jadi mengukur jarak. Outputnya nanti ada dua. Jadi outputnya dalam bentuk voltage itu ada dua. Ada statik yang menunjukkan jarak rata-rata antara sensor dengan sesuatu yang disensing atau shaft tadi. Kemudian ada dynamic. Dynamic ini biasanya adalah sinyal AC yang digunakan untuk menginterpretasikan sebenarnya movement dari sesuatu yang disensing atau shaft misalnya tadi adalah berapa, getarannya berapa. Itu adalah proximity probe. Kemudian ada velocity transducer. Velocity transducer ini nanti secara default outputnya itu adalah unit vibrasi dalam velocity. Jadi secara sensor dia ada magnet, kemudian ada coil seperti itu, dan ini bisa terjadi gerakan relatif antara magnet dan coil sehingga di sana akan timbul, mungkin kalau belajar fisika ada GGL induksi dan timbul voltage di sana. Dan voltage ini yang nanti kita interpretasikan sebagai getaran daripada sensor yang mewakili getaran dari mesin yang kita ukur. Kurang lebih seperti itu untuk velocity transducer. Kemudian ada accelerometer. Di sini accelerometer butuh powernya adalah sekian, ada 18 sampai 30 volt. Kemudian juga punya sensitivitas tertentu, ada yang low sensitivity, ada yang high sensitivity. Tapi sebenarnya setiap sensor ini, baik proximity probe, velocity transducer, atau accelerometer itu punya nilai sensitivitas yang perlu kita masukkan ketika setting alat ukur. Nah, accelerometer tadi secara default outputnya adalah voltage yang nanti diterjemahkan dalam unit vibrasi berupa acceleration. Itu mengenai sensor. Nah, poin pengukurannya di mana saja? Satu hal yang diperhatikan di sini ketika melakukan pengukuran vibrasi pada mesin adalah sedekat mungkin dengan sumber getaran. Nah, pada rotating mesin, sumber getaran yang utama tentunya adalah sesuatu yang berputar, yaitu shaft atau rotor. Nah, karena kita tidak bisa akses langsung ke shaft, sensor tidak bisa akses langsung ke shaft, jadi umumnya adalah pengukuran vibrasi itu dilakukan di bearing yang menembus shaft. Jadi sedekat mungkin dengan bearing, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini misalnya dicontohkan pada ada sebuah motor dikoppel dengan sebuah fan seperti ini. Nah, sedekat mungkin dengan bearing. Karena vibrasi ini adalah vektor, jadi disarankan untuk melakukan pengukuran ini di 3 aksis. Misalnya kalau di sini adalah dicontohkan antara horizontal, vertikal, kemudian ada aksial. Karena bisa jadi hasil pengukuran horizontal kalau kita bandingkan dengan vertikal dan aksial nilainya berbeda. Jadi harapannya kita bisa mendapatkan data ketiga aksis ini. Untuk bearing 1, bearing 2, bearing 3, dan seterusnya. Sedangkan penamaan poinnya bisa bermacam-macam, ada yang seperti ini misalnya. Ini dicontohkan ada motor, kemudian ada pompa, kemudian poin pengukurannya disingkatnya MNDEV. Motor non-drive end vertikal, contohnya aksesnya adalah vertikal. Mungkin nanti kalau ditempatkan di sini aksesnya adalah horizontal. Kalau nanti sejajar dengan shaft, mungkin aksesnya nanti adalah disebut sebagai aksial. Kurang lebih itu penamaannya.
bisa NDE, DE, bisa input atau output, sama saja. Atau mungkin di beberapa tempat ada yang memberikan nomor, gitu. Bukan DE, NDE, tetapi nomor, misalnya 12, 12. Nah, ini adalah untuk pengukuran yang di casing ya. Jadi tadi kalau kita balik ke sini, proximity probe itu yang diukur adalah relative moment antara probe dengan shaft-nya. Jadi ini akan dihadapkan langsung dengan shaft. Sedangkan velocity transducer kemudian accelerometer ini digunakan untuk mengukur absolute vibration. Jadi sensor ini nanti akan ditempelkan pada bearing, dua sensor ini, velocity transducer dan accelerometer itu ditempelkan pada bearingnya. Jadi yang atau rumah bearingnya lebih tepat seperti itu. Jadi yang diukur adalah getaran absolut dari rumah bearing itu. Sedangkan tipe sensor proximity probe ini atau displacement probe ini disebutnya, itu yang diukur adalah jarak relatif antara shaft dengan probe-nya. Atau sering juga disebut sebagai relative vibration. Sedangkan dua sensor ini akan menghasilkan absolute vibration. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya kembali ke sini, misalnya ini rotor sebuah turbin gitu misalnya. Ada turbin, ada generatornya. Mungkin ada beberapa yang nanti dipasang secara radial. Contohnya adalah ini, dipasangnya radial. Umumnya untuk radial vibration pada turbin seperti ini, di mana turbin ini adalah nanti ditumpunya menggunakan journal bearing atau tipe bearing yang sleeve. Ini nanti dua aksis karena umumnya ini adalah hanya ada gaya radial saja yang ditumpu oleh bearing. Dan peletakannya bukan horizontal vertikal tetapi mungkin jadi 45 derajat dari vertikal ke kanan dan 45 derajat dari vertikal ke kiri, kurang lebih seperti itu. Jadi di sudut 45 dan di sudut 315 dari jam 12 untuk radialnya. Kemudian fungsi lain dari proximity probe tadi adalah bisa digunakan untuk speed sensor, bisa digunakan untuk rotor position, untuk mengukur aksial maju mundurnya shaft, bisa digunakan untuk melihat thermal expansion di sini juga, dan beberapa hal lainnya. Nah, berikutnya tentu kita harus berpikir kira-kira kita memilih sensor ini berdasarkan apa gitu. Karena sensornya ada 3. Hal yang terpenting di sini adalah kita harus tahu dulu mesin tersebut menggunakan bearing tipe apa. Apakah dia anti friction atau journal bearing seperti itu atau slip bearing. Kalau slip bearing yang paling tepat digunakan adalah sensor tipe proximity probe tadi, yang ini. Apabila mesin tersebut menggunakan selain daripada slip bearing, itu kita bisa gunakan velocity transducer dan accelerometer. Nah, sensor-sensor ini nantinya kita bisa aplikasikan atau kita bisa gunakan untuk pengukuran spot menggunakan portable analyzer, atau kita bisa gunakan juga untuk pengukuran yang sifatnya itu continuous, terus-menerus terpasang di umumnya adalah pada mesin-mesin yang dianggap kritikal, di mana harus dimonitor terus-menerus, atau bahkan vibrasi itu dijadikan indikator sebagai protection. Jadi kalau vibrasinya tinggi, nanti takutnya mesinnya terjadi kerusakan yang parah, kenapa-napa. Jadi kalau vibrasinya tinggi, nanti akan mengaktif protection system sehingga memerintahkan mesinnya untuk mati. Kurang lebih seperti itu. Itu ada sistem seperti itu di protection system untuk mesin-mesin yang dianggap kritikal. Mengenai pemilihannya tadi adalah berdasarkan tipe bearingnya.
Oke, berikutnya adalah tentang kita akan dapat data. Data yang pertama adalah overall vibration yang tadi berkaitan dengan severity atau tingkat kondisi mesinnya apakah baik atau buruk. Nilai vibrasinya berapa? Dicontohkan misalnya ini adalah motor dengan pompa. Kemudian ini adalah poin-poin pengukurannya menggunakan output input. Kalau yang tadi dicontohkan menggunakan DE, NDE, tidak masalah. Ini adalah setiap orang di sana familiar dengan penamaan itu dan konsisten. Kemudian di sebelah kanan ini ada nilai vibrasinya. Kemudian di sini ada unitnya, ada yang dinyatakan dalam unit velocity, ada yang dinyatakan dalam unit acceleration di sini. Velocity-nya mm per second, kemudian acceleration-nya dalam bentuk Gs di sini. Ini adalah nilai overall vibration yang nanti kita akan bandingkan. Misalnya dengan standar internasional untuk mesin tertentu sekelas ini, nilai acceptable itu seharusnya berapa. Kemudian data vibrasi yang lain adalah parameter profil di sini, parameter profile. Nah, di sini kalau kita lihat di sini adalah poin pengukurannya untuk masing-masing poin itu kita bagi-bagi. Secara nilai vibrasi itu apakah acceptable atau tidak. Kemudian ini adalah kita bagi-bagi per frekuensi. Jadi untuk frekuensi sekian RPM sampai sekian RPM itu apakah acceptable atau tidak. Itu adalah parameter profil. Berikutnya data vibrasi yang lain adalah trending. Ini yang paling mungkin orang menganggapnya ini yang paling bagus ya. Karena bisa menggambarkan mesinnya sebenarnya kondisinya steady atau kondisinya semakin buruk. Adalah dari trending ini. Karena bisa jadi ada mesin yang karakternya itu vibrasinya tinggi. Mungkin kalau kita bandingkan dengan rekomendasi manufaktur atau kita bandingkan dengan standar internasional, ini sudah tidak acceptable. Tetapi beroperasi dalam jangka waktu yang lama nggak masalah. Kemudian ada juga kondisi vibrasinya rendah, kemudian lama-lama semakin tinggi. Nah, ada juga yang seperti itu. Makanya trending itu sangat powerful untuk melihat perjalanan kondisi equipment dari waktu ke waktu. Sangat disarankan menggunakan trending ini. Misalnya Pak Emil sudah punya turbin 2 tahun gitu. Dari awal dulu start sampai sekarang kondisi vibrasinya apakah tetap senilai itu misalnya 30 mikron gitu, peak to peak. Apakah sekarang masih sekian atau perlahan-lahan naik. Nah, itu bisa jadi indikator kondisi turbin yang ada. Oke, itu adalah data vibrasi, ada overall, parameter profil, dan trending. Berikutnya adalah ada kita sebut sebagai time waveform yang tadi, sinyal yang bentuknya sinus tadi. Nah, setiap komponen mesin akan menghasilkan frekuensi yang unik. Jadi misalnya ini adalah unbalance gitu. Faktor unbalance-nya menghasilkan sinyal seperti ini. Kemudian ada lagi masalah rap menghasilkan sinyal yang berbeda frekuensinya, amplitudenya juga. Nah, karena sensor kita itu nggak bisa memilah-milah atau alat ukur kita tidak bisa memilah-milah, ya nantinya ini akan jadi satu. Jadi satu seperti ini. Jadi makin banyak komponen di sana dengan vibrasi. Jadi bentuknya ini semakin kompleks. Dan untuk melihat sumber masalahnya tentunya harus lebih jeli juga. Karena kita harus marker nanti kira-kira di sini frekuensi yang ada itu berapa saja dan itu relate dengan masalah apa saja atau komponen. Ini adalah yang kita sebut sebagai time waveform. Kemudian ada data yang kita sebut sebagai spektrum.
spektrum sebenarnya di sini adalah penggambaran dari waveform, tetapi dalam perspektif yang berbeda gitu. Jadi kalau time waveform kita lihat grafiknya ini, sumbu aksesnya adalah waktu, sumbu ordinatnya adalah amplitudo. Sedangkan spektrum nanti kita akan melihatnya sumbu aksesnya ini adalah frekuensi, sedangkan sumbu ordinatnya adalah amplitudo. Jadi semacam nanti kita melihat dari perspektif dari sini seperti ini. Jadi dengan spektrum ini kita bisa dengan lebih mudah melihat frekuensi berapa yang secara amplitudo, karena di situ kita bisa justifikasi karena misalnya 10 Hz ini nilainya paling besar dibandingkan dengan 80 Hz, maka kita akan justifikasi faktor unbalance di sini adalah lebih dominan dibandingkan faktor trap-nya gitu. Itu adalah penggambaran. Nah, ini misalnya dicontohkan di sini ada 3 komponen, ada belt, kemudian ada rotornya sendiri, ada bearing. Jadi ada tiga frekuensi yang ada di sana. Kemudian kalau kita lihat di time waveform tentu lebih complicated seperti ini, lebih kompleks. Kalau kita lihat di spektrum lebih jelas. Ada 3 ini, 1, 2, dan 3. Time waveform, spektrum. Berikutnya adalah ada namanya phase gitu, phase. Phase nanti sebenarnya phase itu adalah perbandingan 2 sinyal sebenarnya di sini. Kaitannya dengan waktu. Juga karena sinyal ini dalam satu siklus kita nyatakan 360 derajat, maka nantinya phase nanti kita gunakan unitnya adalah degree gitu atau derajat. Absolute phase di sini. Absolute phase ini adalah perbandingan antara sinyal vibrasi atau sinyal yang kita dapatkan dari sensor vibrasi dengan sinyal yang kita dapatkan dari sensor once per revolution, kita menyebutnya seperti itu. Sebenarnya adalah kita bisa gunakan di sini adalah takometer. Jadi sinyal takometer kita bandingkan dengan sinyal vibrasi gitu, sinyal dari sensor vibrasi. Ini adalah phase. Nah, absolute phase itu adalah sebenarnya menggambarkan nanti mungkin kalau bisa di googling apa yang kita sebut sebagai high spot. High spot itu bisa menggambarkan titik di mana dalam sebuah rotor itu secara penampang gitu misalnya, lokasi di mana massa unbalance-nya berada. Jadi umumnya adalah kalau kita dapatkan absolute phase-nya ini misalnya adalah di sudut 30 derajat. Nah, untuk membuat rotor ini balance, maka kita harus menaruh massa pemberat yang berkebalikan dengan sudut tersebut. Misalnya adalah karena 30 kita tambahkan 180 derajat, jadinya 210. Kurang lebih seperti itu untuk absolute phase. Umumnya digunakan untuk proses balancing di sini. Mungkin Bapak Ibu yang punya background mechanical engineering di sekolah dulu pernah ada praktikum balancing, ya prosesnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita ambil data absolute phase ini. Kemudian ada data phase relatif. Phase relatif itu adalah phase yang kita dapatkan dengan membandingkan sinyal dari sensor vibrasi dibandingkan dengan sinyal dari sensor vibrasi juga. Nah, fungsinya di sini adalah mengetahui pergerakan relatif antara dua titik ini. Jadi di sini misalnya pada saat yang sama sensor ini misalnya bergerak ke kanan, sensor ini bergeraknya kemana? Apakah ke atas atau ke mana seperti itu, atau ke bawah. Nah ini nanti
relative phase itu nantinya akan kita gunakan untuk mengkonfirmasi sebenarnya masalah pada mesin ini apa. Karena mungkin beberapa masalah yang kita capture di depan tadi itu akan punya simptom yang mirip, tetapi kita bisa konfirmasi dengan data phase ini. Apakah misalnya ini masalahnya unbalance atau misalignment. Tentu kita harus pisahkan itu karena rekomendasinya sangat beda. Yang satu rekomendasinya adalah di balancing, satu lagi adalah rekomendasinya di alignment. Kita harus benar-benar yakin ini rekomendasinya adalah dengan melakukan analisa pada phase ini. Seperti itu. Nah, vibration data yang lain adalah di sini ada orbit. Orbit adalah lintasan yang dibentuk oleh titik tengah shaft di dalam sebuah jurnal bearing, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mendapatkan orbit itu kita harus punya minimal 2 sensor di sini yang dipasang perpendikular. Kemudian ada reference one per revolution. Dan ini pengambilan datanya adalah dilakukan secara simultan. Nanti kita dapatkan orbit. Nah, orbit nanti bentuknya akan seperti ini. Kita bisa tampilkan dalam bentuk yang tanpa filter atau kita filter gitu. Kita filter itu misalnya kita hanya fokus pada frekuensi tertentu saja. Ya, nanti kita dapatkan seperti ini. Ini adalah ya berapapun frekuensinya, ini adalah yang tampak. Realnya sebenarnya adalah seperti ini. Nah, dari misalnya ini adalah turbin, kemudian di sana ada 6 bearing. Satu bearing berarti adalah 2 sensor dan kita dapatkan 1 orbit. Kalau kita display seperti ini, nanti kita bisa gambarkan sebenarnya mode shape dari shaft atau rotor itu seperti apa. Karena seharusnya kan ini lurus gitu, tetapi pada aktualnya ketika diputar misalnya 3000 rpm ini nggak benar-benar lurus loh gitu, ada mode shape-nya tertentu gitu. Itu orbit. Kemudian berikutnya adalah bode plot. Bode plot ini menggambarkan amplitudo vibrasi pada rpm tertentu, kita bandingkan dengan absolute phase-nya. Seperti ini. Ini biasanya kita dapatkan ketika proses startup dari 0 rpm sampai misalnya di sini digambarkan adalah 1800 rpm. Perjalanan dari 0 rpm ke 1800 ternyata amplitudo vibrasinya itu sempat naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Begitu juga dengan phase-nya berubah. Nah, bode plot artinya ada diagram bode ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi critical speed dari mesin itu berapa. Karena kalau ketika mesin dioperasikan pada critical speed, itu vibrasinya sangat besar nantinya. Kita akan hindari itu. Berikutnya ada Nyquist. Ini adalah sebenarnya gambaran yang sama dari bode ini, tetapi dinyatakan dalam diagram polar seperti ini. Kemudian ada di sini adalah shaft center line menunjukkan posisi rata-rata shaft di dalam clearance bearing. Jadi misalnya ketika 0 rpm di sini, kemudian di operating speed-nya ada di sini gitu. 0 rpm posisinya rendah. Ketika diputar dengan kecepatan yang semakin naik, dia akan posisinya akan berubah seperti ini. Analisanya di sini adalah ketika ini berada menyentuh garis ini, kita akan berasumsi bahwasanya akan beranggapan bahwasanya ya berarti shaft-nya nabrak dengan bearing seperti itu. Ini adalah yang dihindari. Itu adalah data-data vibrasi. Aplikasi lain dari vibration analysis ini untuk proses balancing yang saya contohkan di sini adalah shock balancing. Sebenarnya bisa juga digunakan untuk aplikasi in situ balancing. Kemudian ada ODS di sini.
Di sini ODS menggambarkan bagaimana gerakan dari equipment itu ketika sedang beroperasi, Pak. Seperti itu. Oke, gambarannya seperti ini. Jadi ODS bisa menggambarkan, mensimulasikan gerakan dari mesin ketika beroperasi. Yang lanjutkan, ini ada beberapa contoh data, misalnya ini adalah fin-fan cooler seperti itu, kemudian didapatkan trending vibrasi seperti ini, kemudian ini adalah kita sebut sebagai spektrum tadi. Nah, kita harus cocokkan sebenarnya, nanti seorang vibration analysis akan mencocokkan ini yang tinggi-tinggi ini frekuensi berapa, dan ini relate dengan komponen apa yang kira-kira menghasilkan frekuensi ini gitu. Dan itu apa gitu. Nah, di contoh ini adalah ini relate dengan bearing gitu. Jadi kita rekomendasikan ganti bearing. Jadi ini adalah sebelum ganti bearing, kemudian setelah diganti bearingnya dia lebih smooth seperti ini. Ini adalah dengan scale yang sama gitu, dengan skala yang sama. Jadi lebih smooth di sini. Kemudian ini dicontohkan masalah pada motor, di mana kita dapatkan ternyata saat pengukuran pertama vibrasinya tinggi. Yang tinggi adalah di frekuensi di sini adalah 100 Hz gitu. 100 Hz ini ada hubungannya sama yang tadi di depan kita sebut sebagai soft foot, tidak rata. Kemudian diganjal di sini sama teman-teman menggunakan SIM. Kemudian setelah itu dikencangkan lagi, kita dapatkan jadi turun gitu vibrasinya, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir ini contoh pada turbin gas yang dikonek dengan gearbox dan generator. Vibrasinya saat start awal naik, kemudian setelah full speed no load lama-kelamaan turun, kemudian ketika di load masuk naik, kemudian lama turun lagi. Nah, kita dapati ternyata pada proses kondisi yang turun ini, kondisi 1 sebenarnya ada di sebelah sini. Dan orbitnya adalah dotnya tetap, kemudian saat kondisinya berubah dia ada multi dot di sini. Nah, ini berdasarkan report komplitnya, full reportnya adalah terjadi overclearance di sana. Artinya adalah antara shaft dengan bearingnya itu terlalu longgar gitu, sehingga akan menghasilkan kondisi ini. Nah, kenapa pada saat kondisi yang sudah lama ini dia jadi stabil adalah ketika itu temperaturnya menjadi panas dan bagian shaft dan bagian bearingnya jadi mengembang sehingga clearance-nya bisa terpenuhi, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, Bu Rahmi dan Pak Emil. Karena memang waktunya pendek, saya bikin presentasinya kompak seperti ini. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo silahkan. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Sangat menarik ya Pak. Saya seorang bukan berlatar belakang teknik mesin, tapi saya excited gitu mendengarkan penjelasan dari Bapak. Jadi Pak, di kolom chat itu udah banyak yang mau bertanya Pak, saking tertariknya dengan materi ini. Pertama, kita kasih kesempatan untuk Bapak Irfandi Fandi, silahkan Bapak open mic sama open kamera. Mungkin langsung bisa bertanya kepada Bapak Agus Supriyadi biar lebih masuk gitu Pak. Jadi kepada Bapak Irfandi Fandi, silahkan Bapak untuk bertanya. Halo Bapak Irfandi. Dibacakan aja dulu. Baik Pak. Jadi pertanyaannya seperti ini Pak.
Hai Pak Agus, saya ingin bertanya di pengukuran velocity, misalkan peak tertinggi di spektrum adalah 5 mm per second, tapi overall vibrasinya 10 mm per second. Kenapa bisa begitu ya Pak? Apakah itu karena faktor noise yang diukur di overallnya? Baik, terima kasih Pak Irfandi ya tadi kalau nggak salah ya. Ya Pak benar Pak. Irfandi, jadi gambarannya adalah kalau kita sedikit kembali ke sini tadi ya. Misalnya ini adalah sebuah spektrum tadi digambarkan, peak ini adalah 5. Kemudian di belakangnya mungkin terlihatnya adalah bersih gitu. Tidak ada peak lainnya. Kemudian ternyata overall-nya adalah 10 gitu. Ini apakah yang terjadi gitu. Jadi gini Pak Irfandi dan Bapak Ibu yang lainnya, alat ukur dalam menentukan atau mengkalkulasi overall itu punya beberapa metode gitu. Ada yang mengkalkulasinya berdasarkan spektrum, ada yang mengkalkulasinya berdasarkan time waveform, kemudian ada juga yang mengkalkulasinya itu berdasarkan sinyal analog dari sensor gitu. Seringkali itu terjadi ketika kita hanya men-set ini dengan range frekuensi yang tidak cukup tinggi gitu. Karena ketika mungkin kita set ini dalam range frekuensi yang tinggi, kita akan melihat peak yang lain di belakang sini. Mungkin itu yang terjadi pada beberapa alat ukur kita gitu. Karena hal itu juga akan bisa terjadi seperti ini. Misalnya Pak Emil punya monitoring vibrasi secara online yang terpasang, masuk di GS, nilai vibrasinya. Kemudian saya punya alat ukur portable, saya gunakan untuk mengukur pada sensor yang sama. Jadi saya tap pada sensor yang sama. Hasilnya bisa jadi beda, karena mungkin metode yang kita gunakan, metode yang alat saya gunakan, kemudian metode yang digunakan pada sistem prediction protection tadi dalam mengkalkulasi overall ini berbeda. Termasuk adalah mungkin juga range frekuensi yang saya gunakan dengan alat ukur saya dengan range frekuensi yang digunakan pada alat yang tertanam tadi nilainya beda. Kurang lebih mungkin seperti itu Pak Irfandi dan Bapak Ibu lainnya. Gimana dengan Bapak Irfandi? Apakah ada pertanyaan lagi? Katanya terima kasih, Pak. Baik. Baik, pertanyaan kedua masih dari Bapak Irfandi. Pertanyaannya, Pak, bertanya lagi Pak Agus, bagaimana sebaiknya menentukan level alarm untuk pengukuran vibrasi? Apakah berdasarkan absolut alarm, dari standar ISO atau relatif alarm berdasarkan vibrasi mesinnya tersebut? Baik, dalam menentukan atau menjustifikasi kondisi apakah ini baik atau tidak, atau menentukan alarm ini alert atau danger seperti itu. Mungkin kalau kita pertama kali artinya adalah kita tidak punya previous data sebelumnya pada equipment yang kita ukur, itu kita bisa mengacu pada beberapa data rekomendasi dari manufaktur atau yang tadi Bapak sebutkan sebagai absolute alarm ya, seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita punya beberapa data, mungkin kita akan lebih baik jika menentukan itu berdasarkan trending data yang ada, Pak. Jadi taruhlah kita punya histori setahun atau 2 tahun seperti itu, kita bisa gunakan itu secara statistik dengan membandingkan dengan kondisi yang ada di lapangan, kondisi equipment-nya apakah baik atau tidak, kemudian secara vibrasi seperti apa, itu kita bisa adjust lagi di sana. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, gimana Bapak Irfandi, masih
Sudah jelas apa masih ingin bertanya? Oke, terima kasih Pak. Pak Irfan dibilang. Jadi sekarang pertanyaan selanjutnya ya Pak dari Bapak Irfan. Kepada Bapak Irfan silakan Pak open kamera sama open mic Pak. Silakan langsung bertanya ke Bapak Agus. Halo Pak Irfan. Mungkin langsung dibacakan ya Pak. Boleh Bu. Oke, pertanyaannya begini Pak. Izin bertanya Pak, vibrasi pada dudukan atau pondasi mesin adakah mempengaruhi bearing atau mesin tersebut Pak? Terima kasih. Baik, dari Bapak siapa tadi Bu? Bapak Irfan Pak. Bapak Irfan. Pada pondasi mesin itu bisa berakibat permasalahan di bearing seperti itu. Ya. Nah, ada yang kita sebut sebagai transmissibility ya. Jadi beberapa kasus mengalami atau saya punya pengalaman ada dua mesin atau beberapa mesin yang dijajar gitu, beberapa dengan jarak yang berdekatan, di mana mesin-mesin ini adalah identik karena keperluannya hanya beberapa mesin aja yang beroperasi, sehingga ada mesin yang kondisinya adalah idle atau backup seperti itu. Nah, mesin yang operasi ini rata-rata operasinya adalah terus lama gitu, ketika ini rusak baru yang backupnya tadi dioperasikan. Nah, yang terjadi adalah ketika ini running terus kemudian rusak, waktunya di maintain, ya, mesin yang backup itu ketika start nggak lama adalah fail bearingnya. Dan setelah dilakukan kajian tertentu, ternyata ada rambatan getaran dari mesin yang running ke mesin yang mati tadi. Jadi kalau di sini sebenarnya kita bisa simpulkan getaran pada pondasi itu juga bisa mengakibatkan permasalahan pada bearing. Kurang lebih seperti itu, Pak Irfan dan Bapak Ibu lainnya. Baik Bapak Irfan, bagaimana Pak? Apakah sudah puas dengan jawaban Pak Agus? Katanya terima kasih Pak. Jadi kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Bapak Ricky Petra Pak. Izin bertanya Pak Agus, saya Petra dan saya tertarik di dunia vibrasi dan reliability. Pak, bagaimana cara menjawab jika ditanya oleh user apakah equipment tersebut dapat bertahan dalam 1 bulan lagi? Sedangkan misalnya bearing pompa sudah defect, ada inner dan vibrasi cukup besar. Terima kasih. Baik, jadi Pak Petra tadi, kalau saya bisa nangkep di sini adalah sebenarnya vibration sudah mengcapture bahwasanya ada bearing defect di sana. Bearingnya adalah bagian inner race-nya yang rusak atau defect seperti itu. Pertanyaan atau challenge-nya adalah ini akan bertahan berapa lama gitu. Sebenarnya kita nggak bisa memprediksi itu Pak, karena ya mungkin ada beberapa buku yang menyebutkan bahwasanya kalau kita sudah lihat inner race-nya defect, maka L10-nya adalah tinggal sekian persen seperti itu. Tetapi kita sebenarnya tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Mungkin yang bisa Bapak lakukan di sini adalah apabila tadi di pompa tadi umumnya adalah dimonitor 1 bulan sekali atau 4 minggu sekali, untuk menjaga atau meyakinkan ini bisa bertahan sejauh itu adalah dengan melakukan pengukuran yang lebih sering. Karena sebenarnya defect itu bisa jadi hari ini sudah tercapture, besok bisa jadi fail, atau mungkin 2 minggu lagi akan fail, atau bahkan 4 minggu lagi masih survive gitu. Jadi mungkin yang saya bisa sarankan adalah ketika sudah menemukan inner race-nya muncul, kemudian ini adalah sebelumnya tidak muncul, kemudian muncul, itu coba frekuensi pengukurannya jadi dipersering. Mungkin seperti itu Pak.
Tapi secara referensi kita nggak bisa sebenarnya mempredik ini akan fail di berapa jam operasi lagi. Seperti itu tidak ada. Oke, terima kasih Pak. Gimana Pak Ricky Petra? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau selesai? Izin ada pertanyaan ya Pak Agus. Silahkan Pak Petra. Pak, mungkin sebelumnya silakan perkenalkan diri dan dari mana Pak? Oh ya, perkenalkan Pak dan Ibu, nama saya Petra. Saya saat ini bekerja di PT Indah Kiat di Serang Mill. Dulu saya sempat belajar tentang vibrasi dan reliability, tapi saat ini sedang ditempatkan di proyek power plant CFB di Indah Kiat, Serang. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi pertanyaannya Pak, karena keseringannya kan seperti itu Pak ya. Jadi kami di mesin kertas itu Pak, kadang-kadang setelah kami ukur dan trendingnya mulai naik gitu Pak ya. Tapi sedangkan equipment itu penting Pak, kritikal seperti. Jadi dari pihak produksi biasanya bentrok, dia tidak mau stop dulu. Nah, sedangkan jika nanti terjadi apa dia udah tiba-tiba trip gitu Pak ya, itu reliability yang akan dimintai pertanggungjawaban gitu Pak. Betul. Jadi mungkin itu sedikit curcol ya Pak ya. Jadi ya, itu adalah challenge atau tantangan kita di PDM Visioner. Betul sekali Pak. PDM. Jadi mungkin itu aja Pak. Jadi ya beberapa referensi sih menyebutkan bahwasanya ketika itu muncul kemudian itu mungkin harmonik gitu ya, harmonik, itu rekomendasinya adalah lakukan dengan segera gitu. Nah segeranya itu kan pasti nanti akan dicek planner, misalnya secara resource seperti apa, kemudian dari operation ini penting, nggak bisa dihentikan, kalau dihentikan nanti pabriknya rugi gitu, pasti ada challenge itu gitu. Nah resource tadi kan juga terkait dengan orang, kemudian terkait kerja satu orang untuk menentukan ini pastinya gitu. Tapi dari sisi tim PDM kita akan merekomendasikan ini sudah waktunya diganti ketika itu muncul gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Agus untuk sharing-sharingnya Pak, untuk materinya juga. Terima kasih juga untuk Ethos Energy. Mantap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ricky Petra. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bapak Novindra. Kepada Bapak Novindra, silakan Pak bertanya secara langsung kepada Pak Agus. Halo. Oke, langsung dibacakan aja ya Pak. Silakan. Pak, saya mau bertanya, kenapa pengukuran dari turbin itu harus displacement ya? Baik. Mohon maaf tadi dari Bapak Novindra, Pak. Dari Bapak Novindra. Begini, Bapak Novindra dan Bapak Ibu sekalian, tadi pertanyaan adalah kenapa pengukuran dari turbin itu selalu displacement? Selalu displacement. Mungkin tidak selalu juga ya, karena mungkin ada beberapa, tetapi memang mostly sebagian besar itu adalah displacement unitnya. Unit displacement itu sangat dipengaruhi dari pemilihan sensor. Dari pemilihan unit itu sangat dipengaruhi dari pemilihan sensor. Sedangkan pemilihan sensor tadi sangat dipengaruhi oleh tipe bearing. Jadi di sini adalah kasusnya turbin. Turbin kebanyakan adalah tipe bearingnya tipe sleeve atau journal bearing. Nah, yang paling tepat untuk tipe journal bearing itu adalah menggunakan tipe sensor proximity probe atau displacement probe. Nah, ketika menggunakan sensor displacement probe atau proximity probe, pastinya unit yang paling baik digunakan di sana adalah displacement. Kurang lebih seperti itu, Bapak Novindra dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Bapak. Gimana Pak Novindra? Apa ada pertanyaan lagi Pak?
Kayaknya udah ya Pak, karena nggak ada responnya. Karena beliau lagi nyetir Pak. Oh iya, hati-hati Pak Novindra. Ya, Selamat sampai people tujuan. saja. Mungkin kita lanjut ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Ahmad Ridwan Rashdi. Kepada Bapak silakan Pak. Pak Ahmad, silakan bertanya langsung Pak. Mungkin kita bacain dulu ya Pak. Silakan. Mohon izin bertanya Pak Agus, untuk posisi NDE dan DE, apakah kedua-duanya harus dilakukan pengukuran secara aksial? Baik. Apakah posisi DE dan NDE itu harus dilakukan pengukuran secara aksial? Better iya. Jadi lebih iya. Jadi mungkin ada beberapa kondisi yang menyebabkan DE saja yang diukur atau NDE saja yang diukur secara aksial. Tetapi lebih baik kedua-duanya. Karena ini ada hubungannya dengan menahan gaya aksial. Tapi harus dipertimbangkan juga nanti ini memungkinkan ada benchmark itu akan capture saat kita monitor antara DE secara aksial. Kalau tadi adalah apakah perlu dua-duanya antara DE dan NDE diukur secara aksial? Mungkin lebih baik iya, Pak. Oke, Bapak Ahmad. Gimana Pak? Apakah ada pertanyaan dengan pemaparannya? Oke, karena nggak ada respon ya Pak, mungkin kita anggap sudah cukup. Baik. Selanjutnya, ini dari Bapak Irfan lagi Pak. Pertanyaannya adalah, izin bertanya satu lagi Pak, untuk sleeving bearing, adakah pengaruh letak stopper bearing pada aksial vibrasi motor tersebut? Terima kasih Pak. Adakah letak, gimana tadi Bu pertanyaannya? Untuk sleeve bearing, adakah pengaruh letak stopper bearing pada aksial vibrasi motor tersebut? Oke, lokasi stopper hubungannya dengan vibrasi. Beberapa kasus saya pernah dicerita teman ini itu ada hubungannya, tetapi arah aksialnya gitu. Tetapi untuk arah radialnya kurang begitu berpengaruh Pak untuk posisi stopper tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuman karena ini adalah slip bearing yang tadi disebutkan, kemudian mostly adalah slip bearing ini untuk menahan gaya radial, kemudian vibrationnya juga mungkin kalau kita menggunakan proximity probe adalah diukurnya secara radial juga, jadi akan minor sih pengaruhnya. Seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Jadi kepada Bapak Irfan, gimana Pak? Apakah ada tanggapan lain Pak? Mungkin nggak ada ini ya Pak, feedback lagi. Kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Ridwan Rashdi. Lagi Pak. Jadi beliau sedang di site Pak. Sedang di site, jadi nggak, jadi kekurangan pencahayaan gitu Pak. Oh iya, baik. Ini pertanyaannya, untuk posisi motor horizontal, apakah cara pengukuran vibrasi pada motor vertikal sama? Apakah pengukuran vibrasi pada equipment yang horizontal dibandingkan dengan vertikal itu sama? Sama Pak. Jadi umumnya adalah diukur secara radial dan aksial. Cuman umumnya untuk motor yang horizontal kita ambil aksisnya adalah horizontal
tegak lurus terhadap shaft, kemudian vertikal tegak lurus terhadap shaft, kemudian ada aksial yang sejajar dengan shaft. Itu adalah untuk equipment yang secara perakitannya diinstal secara horizontal. Kemudian kalau ada motor yang diinstal atau diassembly secara vertikal, umumnya diambil seperti itu juga. Jadi radialnya ada yang 2, kemudian aksialnya 1. Namun di sini mungkin ada beberapa reference, misalnya ISO, kemudian ada Mobius Institute, itu yang membagi arah radial jadi 2 ini dengan penamaan yang mungkin ada agak berbeda-beda. Ada yang menggunakan XY ya, XY, antara X dan Y ini kadang penyebutannya beda-beda gitu. Keduanya adalah arah radial gitu. Ada yang menyebutkan X itu adalah yang mungkin kalau motor kemudian diinstal dengan pompa vertikal, itu adalah yang X, itu adalah yang sejajar dengan discharge pipe. Ada yang Y-nya adalah yang tegak lurus terhadap X gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bapak Ahmad. Jadi Pak Ahmad Ridwan, apakah ada tanggapan lain Pak? Terima kasih Pak Bapak Ahmad bilang. Jadi selanjutnya pertanyaan dari Bapak mohon maaf ya Pak, koneksi saya terganggu. Ini dari Bapak Agus Sumianto. Pak Agus, apakah bisa minta file presentasi hari ini? Jadi mungkin kalau untuk slide presentasi akan selalu dibagikan ya Pak setelah acara sharing sessionnya. Jadi untuk semua peserta pasti akan kebagian slide presentasinya karena akan dibagikan di grup ya Pak. Jadi selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Irfandi Fandi lagi. Pak Agus izin bertanya lagi jika masih ada waktunya. Untuk mesin dengan low speed di bawah 100 rpm, bagaimana pemilihan sensitivity sensor dan setup data yang bagus ya Pak, seperti Fmax atau yang lainnya. Terima kasih. Baik, untuk low speed mesin gitu, misalnya apa ya, Mills, Kiln, itu kan RPM-nya rendah ya pastinya gitu. Bagaimana kita memilih sensornya? Sensornya adalah yang menggunakan sensitivitas yang tinggi di sini. Untuk di slide ini misalnya kita contohkan adalah untuk yang paling bawah ini misalnya kita gunakan sampai 1000 mV per Gs untuk sensitivitasnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana setting resolusinya. Kemudian dihadapkan sama frekuensi maksimum yang mau kita capture gitu. Frekuensi maksimum kalau di sana kita menggunakan tipe rolling element bearing atau anti friction bearing, mungkin Bapak bisa setnya dengan Fmax, diharapkan kita bisa melihat 4 kali BPFI. Mungkin akan berbeda-beda ya untuk setiap seri bearingnya. Kemudian resolusinya pasti kita harapkan adalah cukup di sana atau jumlah lainnya adalah cukup gitu. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Untuk Bapak Ahmad, apakah sudah cukup Pak? Mungkin kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini dari Bapak Riki Petra FT lagi. Mungkin kepada Bapak Riki, silakan Pak langsung bertanya. Ya, tambahan pertanyaan ya Pak dan Bu. Silakan Pak. Nah, Pak Agus, jadi saya mau tanya Pak untuk tentang frekuensi natural Pak. Baik. Nah, jadi saya punya pertanyaan kalau untuk mengecekkan frekuensi natural misalkan untuk sistem motor dan pompa seperti itu Pak. Itu kita lebih baik dalam keadaan stop atau running sesuai dengan beban yang bekerjanya gitu Pak. Karena nanti apakah berpengaruh sama nilai mesin naturalnya, lalu untuk pemberian impact-nya itu
rekomendasinya di mana seperti itu, Pak? Terima kasih. Baik, Pak Riki Petra. Pengetesan natural frekuensi utamanya umumnya disebut sebagai BAM test untuk vibration ya, BAM test untuk melihat natural frekuensi pada equipment. Paling aman atau paling gampang adalah saat mesinnya dalam kondisi stop. Itu paling gampang. Meskipun mungkin alat Bapak bisa atau ada fitur untuk mengecek natural frekuensi dalam kondisi running. Apakah ini akan berpengaruh nilainya beda atau tidak ketika kita tes dalam kondisi stop atau running gitu? Seharusnya tidak, karena natural frekuensi itu seharusnya hanya dipengaruhi oleh massa dan kekakuan. Jadi baik dalam kondisi mesinnya running atau dalam kondisi mesinnya stop, massa seharusnya tidak berubah, kemudian kekakuan juga tidak berubah. Jadi harusnya adalah nilainya sama. Kemudian poin di mana kita harus menentukan natural frekuensinya. Nah, ini agak tricky dan agak susah ya, karena natural frekuensi itu bisa jadi ketika kita tes di satu titik kemudian dibandingkan dengan titik lainnya, misalnya adalah motor dengan pompa tadi disebutkan gitu. Ketika tesnya adalah kita lakukan BAM tesnya di motor, nilainya misalnya adalah 120 Hz gitu misalnya. Kemudian kita BAM lagi di bearing pompanya, mungkin nilainya bisa beda, Pak. Jadi nggak sama. Jadi mungkin kita baiknya adalah kita lihat dulu secara overall, kira-kira kita ada kecurigaan atau ada suspek natural frekuensi itu di titik mana, di situ kita tesnya. Ya, terima kasih Pak Agus. Itu sepintas karena sepertinya saya mau ada penelitian sedikit tuh untuk pengaruh frekuensi natural di motor dan pompa atau di sistem seperti itu, Pak. Baik, baik. Umumnya dari pengalaman Pak, natural frekuensi itu ketika ada sistem yang diassembly, ada motor kemudian pompa, itu yang paling banyak dipengaruhi adalah dari skidnya. Jadi kemarin kita juga baru saja melakukan modifikasi itu. Jadi vibrasi yang tinggi pada motor dan pompa kita lakukan BAM test dan memang ya kecurigaannya mengarah ke sana. Kemudian kita lakukan kajian modifikasi skid dan kita pasang lagi dan akhirnya vibrasinya memang soft seperti itu. Ya, makasih Pak Agus. Sama-sama Pak Riki. Terima kasih Pak Riki Petra. Sekarang Pak kita lanjut pertanyaan ya Pak dari Bapak Fazar Fadilah. Mungkin kepada Bapak silakan Pak langsung bertanya kepada Bapak Fazar Fadilah. Baik Pak, mungkin langsung dibacakan ya Pak. Kenapa untuk posisi sensor X dan Y harus 45 derajat untuk pengukuran saf vibrasi? Terima kasih Pak. Baik Pak, kenapa sorry mohon maaf Bu, boleh diulang, saya miss something. Kenapa untuk posisi sensor X dan Y harus 45 derajat untuk pengukuran saf vibrasi? Terima kasih Pak. Baik, jadi umumnya dari protection system ketika diinstal itu dipasangnya adalah sensor X itu adalah di sebelah kanan sekitar 45 derajat dari arah vertikal, kemudian sensor Y-nya adalah 45 derajat ke kiri dari sumbu vertikal. Apakah seperti itu? Jawabnya tidak. Karena sebenarnya kita bisa menaruh sensor itu di mana saja gitu. Asalkan gap antara dua sensor itu adalah kalau kita nyatakan dalam degree itu adalah 90 derajat seperti itu. Jadi sebenarnya tidak harus
45 derajat di kanan, kemudian 45 derajat di kiri. Tetapi sebenarnya kita bisa pasang vertikal horizontal pun juga nggak masalah seperti itu. Kenapa kok kita pasang atau kenapa kok umumnya dipasang seperti itu antara X dan Y-nya adalah 45 derajat kanan dan kiri, itu lebih ke arah sebenarnya pengen melihat atau prediksi sebenarnya. Kemungkinan yang paling jauh itu nanti shaft itu akan bergerak ke arah mana gitu. Supaya kedua sensor ini tetap bisa mengcapture itu gitu. Jadi lebih ke prediksi. Jadi mungkin akan sangat dipengaruhi dari bentuk dari jurnalnya, sebenarnya akan seperti itu. Itu Pak. Jadi tidak selalu atau tidak harus 45 derajat kiri dan 45 derajat kanan. Bisa vertikal horizontal juga. Untuk X dan Y shaft vibration. Baik, terima kasih Bapak. Kepada Bapak Fajar Fadila, mungkin ada tanggapan Pak? Siap, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita lanjut. Oh, sebelum kita lanjutin, ini ada yang raise hand. Bapak Ali Saputra, silakan Pak. Bapak Ali Saputra. Oke Bu, selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Saya Ali dari operator dari SMGP Bu. Ingin menanyakan soal yang tadi ketinggalan, soal yang apa tadi, ada soal kalau kita sebutnya waktu kuliah itu lintasan orbit pada pengukuran vibrasi gitu Pak. Kayaknya perlu saya mengharap dijelaskan lebih terperinci lagi dulu Pak. Oh itu gitu. Itu aja. Mungkin kalau di slide ini ya Pak ya, di buku-buku vibrasi sering disebut sebagai shaft orbit atau orbital, mungkin ada root locus dan sebagainya gitu. Nah di sini lintasan orbit kalau secara aktualnya itu adalah lintasan yang dibentuk oleh titik tengah shaft ketika beroperasi di dalam clearance bearing gitu. Nah, shaft ini sebenarnya atau rotor itu kan sebenarnya berrotasi, berputar pada sumbunya, kemudian juga berevolusi. Nah, revolusinya itu adalah membentuk lintasan yang kita sebut sebagai orbit ini. Itu secara real di dalam mesinnya akan seperti itu. Nah, sedangkan untuk menggambarkan itu biasanya teknologi vibrasi itu kita butuh minimal 2 sensor vibration, proximity probe atau displacement probe, kemudian 1 reference once per revolution gitu, atau kalau di istilah umumnya adalah key phasor gitu, key phasor. Seperti ini. Jadi nanti akan mendapatkan realnya akan seperti ini gambarnya, kita sebutnya sebagai direct orbit seperti ini. Untuk kebutuhan analisanya nanti kita bisa lihat di direct orbit ini sendiri, atau nanti kita mau fokus pada frekuensi-frekuensi tertentu. Misalnya di sini saya contohkan di sini adalah kita filter ini adalah 1x saja atau 1 kali RPM-nya saja gitu. Mungkin singkatnya seperti itu Pak. Mungkin kalau ada yang butuh ditanyakan supaya saya bisa pinpoint pada penjelasannya Pak. Oke, gini kan ada istilah unbalance dari pengukuran orbitnya tadi, unbalance, misalignment dan sebagainya gitu Pak. Maksudnya baik, ada contoh nggak untuk pernyataan seperti itu Pak? Oke, kalau di slide ini mungkin belum saya gambarkan, tetapi saya coba bantu sampaikan secara lisan ya. Nah, untuk kasus-kasus misalnya yang pertama adalah unbalance gitu. Secara logika
ketika unbalance itu terjadi, maka ada gaya sentrifugal yang cukup besar di sana. Dan gaya sentrifugal itu umumnya adalah pada semua arah nilainya seharusnya adalah sama. Jadi kita dapat menarik kesimpulan kalau kondisinya adalah rotor dalam kondisi unbalance, maka kita akan mendapatkan orbit ini di mana diameternya nanti akan sangat besar, kemudian bentuknya adalah mendekati bulat, karena tadi disebutkan gaya sentrifugal itu seharusnya semua arah itu adalah nilainya hampir sama. Jadi seperti ini, diameternya besar, kemudian hampir bulat lah gitu. Karena mungkin nanti Bapak akan melihat kondisi di mana orbit ini akan sangat pipih gitu pada kondisi yang lain. Itu yang pertama. Kemudian tadi disebutkan bagaimana kalau misalnya ada kondisi misalign atau kondisi shaft antara driver dengan drivernya tidak match lurus gitu. Pada kondisi yang seperti itu umumnya nanti akan ada gaya yang kita sebut sebagai preload yang akan dikenakan pada rotor. Kemudian gaya itu akan menyebabkan lintasan ini menjadi tidak bulat lagi. Seharusnya kalau tidak ada preload karena misalignment tadi, ini harusnya lintasannya bulat, kemudian diameternya kecil. Tetapi ketika ada kondisi yang tidak balance tadi, lintasan itu akan jadi besar lagi. Maksudnya mungkin secara ini gambarannya adalah ini X, ini Y-nya. Antara X, entah ke arah X-nya yang besar, entah ke arah Y-nya yang besar, atau ke arah, pokoknya di satu sisi akan sangat besar, kemudian di sisi lain itu nilainya akan kecil gitu. Jadi kondisinya adalah ini akan pipih gitu. Atau kalau kita lihat di direct orbit misalnya, ini bisa jadi nanti akan ada loop gitu. Misalnya jadi seperti angka 8 gitu. Kalau kita filter ini akan jadi pipih gitu. Itu adalah dua contoh kondisi tadi. Misalnya ada kondisi lain yang instability misalnya di contoh yang tadi. Di contoh yang ada di slide ini. Di contoh di slide ini, oil instability atau ini overclearance sih sebenarnya. Overclearance contohnya seperti ini. Ini mungkin kalau kita lihat di direct orbit akan seperti ini. Jadi ada dot ini yang menunjukkan adalah seperti ini. Jadi ada beberapa dot yang banyak di sini, yang artinya adalah dia posisi lintasannya ini tidak stabil. Posisi lintasan dari orbitnya ini tidak stabil karena dia kondisinya adalah overclearance gitu. Ini adalah contohnya. Itu Pak mungkin beberapa contohnya. Mungkin saya nggak bisa memberikan banyak contoh ya di sini karena memang terbatas. Mungkin offline nanti Bapak atau Pak Emil bisa share email atau nomor telepon saya untuk diskusi di luar forum ini supaya lebih banyak yang bisa disampaikan. Silahkan, nggak apa-apa, kontak saya di share. Oke. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak pada pertanyaannya Pak Ali sama pembabaran penjelasan dari Pak Agus. Nah Pak, karena waktu kita sampai jam 21.30, kita masih punya banyak pertanyaan Pak. Jadi ini mungkin 3 pertanyaan terakhir lagi Pak. Pertama dari Bapak Ridho Ilahi. Kepada Pak Ridho Ilahi silakan Pak untuk langsung bertanya. Baik Bu, itu saya Gus. Ini terkait Maaf Pak, silakan perkenalkan diri dulu Pak. Oh iya maaf. Baik, perkenalkan saya Ridho Ilahi dari PT Rekayasa Industri. Sekarang lagi ada proyek Pak. Lagi ada proyek di Pertamina 6 Balongan.
Ini terkait yang menanyakan contoh kasus yang Pak berikan tadi, Pak. Terkait adanya merambatnya vibrasi di antara pondasi motor yang berdekatan jaraknya, Pak. Nah, di sini saya ingin bertanya itu mungkin agak melenceng Pak dari bahasan kita. Ini terkait vibrasinya, Pak. Apakah ada standar yang menentukan jarak antar pondasi, Pak, sehingga problem tersebut atau masalah tersebut bisa dihindari? Atau jika pondasinya sudah jadi nih Pak, apakah ada solusi untuk isolasi getarannya Pak, sehingga kasus tersebut dapat dihindari? Mungkin itu Pak. Baik Pak Rido, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kurang yakin ya Pak untuk standar mengenai jarak gitu. Tapi sebenarnya ini bisa diukur gitu mengenai transmissibility-nya atau vibration itu atau rambatan dari misalnya pompa 1 dengan pompa 2 itu akan seberapa kayak gitu. Misalnya vibrasi di pompa 1 10 itu akan merambat ke pompa 2 jadinya akan berapa. Itu ada cara mengukurnya. Tetapi untuk standarnya untuk bisa ini apakah ini acceptable atau tidak itu saya belum nemu standarnya apakah ada atau tidak. Nah, mengenai correction ya, mengenai apakah ini harus diapakan kalau memang sudah jadi fondasi secara desain juga sudah didesain bahkan sudah dicor misalnya fondasinya skid sudah naik seperti itu. Mungkin bisa pakai isolator Pak ya. Beberapa mungkin untuk mesin yang besar ya itu ada yang jual atau jasa untuk membuat isolator gitu. Atau mungkin Bapak bisa pakai damper mungkin ya. Damper di setiap kaki-kakinya. Tapi yang saya tahu sebenarnya adalah seharusnya bisa digunakan pakai isolator. Itu sih Pak. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Bagus. Kalau jarak saya belum nemu Pak ini standar itu kan berarti kan harus diakui secara mungkin kalau Indonesia SNI misalnya kalau internasional misalnya API atau ISO itu saya belum nemu apakah ada sebenarnya yang mengatur jaraknya. Oke Pak Agus, makasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Rido sama Bapak Agus. Sekarang lanjut pertanyaan ya Pak dari Bapak Rafiki kepada Bapak Rafiki silakan Pak. Oke, saya bacakan aja ya Pak pertanyaannya. Selamat malam Pak, saya baru lulus dengan topik getaran tentang penggunaan sound level meter atau SLM. Untuk penggantian pengukuran getaran menggunakan accelerometer, apakah di industri pengukuran menggunakan SLM mungkin atau sudah digunakan untuk mengecek kerusakan rotating wave? Misalnya kasus pelonggaran ataupun balancing. Baik, terima kasih. Kalau pada industri ya, pengukuran vibrasi itu mungkin secara umum masih menggunakan seperti apa yang saya ini. Kemudian penggunaan ultrasound itu yang ada gitu, untuk yang ada sekarang gitu. Jadi ultrasound itu digunakan untuk salah satunya adalah untuk mendeteksi kerusakan pada bearing dan atau adalah untuk mendeteksi permasalahan apakah lubrikasinya kurang atau berlebih seperti itu. Jadi teknologinya ultrasound yang mungkin berkaitan dengan suara ya, yang secara umum sekarang ada di industri seperti itu. Terima kasih Pak. Kepada Bapak Rafiki mungkin ada feedback Pak. Oh baik, terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaan selanjutnya Pak, masih dari Bapak Ahmad Ridwan. Mohon izin bertanya lagi Pak, untuk motor dengan posisi horizontal sebaiknya menggunakan pengukuran dengan hasil velocity, displacement atau acceleration. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk motor dengan posisi asam
Sebenarnya balik lagi oleh